Om Swastiastu, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ninyuman Sri Wulan Pratiwi, NIM 20026-12082, dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, FK Unut RSUP Sangla Denpasar, periode 1 November hingga 12 Desember 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perioperatif medicine, fase preoperatif, di mana perioperatif medicine merupakan perawatan pasien mulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya, di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Perioperatif ini bersifat multidisiplin, yang bertujuan untuk mencapai kondisi ideal pasien yang akan menjalani pembedahan, bukan kondisi yang normal. Kemudian, perioperatif itu ada 3 fase, yaitu preoperatif, durante operatif atau intraoperatif, dan postoperatif atau pasca operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai preoperatif. Tujuan dari preoperatif yaitu mengetahui status fisik pasien, kemudian yang kedua mengetahui dan menganalisis jenis operasi, yang ketiga memilih jenis atau teknik anestesi yang sesuai, yang keempat meramalkan penyulit yang mungkin akan terjadi, baik selama operasi ataupun pasca operasi. Dan juga mempersiapkan obat atau alat guna menanggulangi penyulit yang diramalkan sebelumnya. Kemudian kapan saja kita melakukan preoperatif, yaitu beberapa hari sebelum operasi, sehari sebelum operasi, sebelum pasien masuk ke kamar operasi, dan juga di kamar persiapan operasi untuk menentukan status fisik menggunakan ASA atau American Society of Anesthesiology. Kemudian komponen dari preoperatif itu adalah ada memperoleh raport, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penilaian risiko, inform consent, persiapan pasien preoperatif, dan juga premedikasi. Di mana premedikasi ini masih termasuk dari persiapan pasien preoperatif. Pertama, saya akan membahas mengenai memperoleh raport. Di mana memperoleh raport atau hubungan yang baik antara dokter dan pasien, kita harus menjelaskan mengenai prosedur yang dilakukan, baik prosedur anestesi maupun operasi. Kita harus menjelaskan menggunakan bahasa awam dan harus menghindari istilah-istilah medis agar pasien itu dapat mengerti secara jelas dan dapat memberikan persetujuan juga. Kemudian, kita harus mendengarkan keluhan pasien dan menenangkan pasien apabila adanya rasa takut atau cemas akan prosedur atau tindakan yang akan dilakukan. Dan kita juga dapat memberikan sedasi apabila diperlukan. Selanjutnya, itu adalah anamnesis, di mana kita harus memastikan identitas pasien dengan data rekam medis itu sudah benar. Kemudian kita lakukan anamnesis berdasarkan Basic for Secret 7 terkait dengan riwayat penyakit sekarang, yaitu kita bisa tanyakan terkait Secret 7-nya, lokasi dari keluhannya, kemudian onset atau sejak kapan keluhan itu muncul, kronologi munculnya keluhan yang dirasakan oleh pasien, kualitas, kuantitas, faktor memperberat dan memperingan, dan juga gejala penyerta. Kemudian kita tanyakan mengenai riwayat penyakit terdahulu dan riwayat pengobatan, di mana kita tanyakan apakah pasien sebelumnya ada memiliki keluhan yang serupa atau tidak. Kemudian kita juga bisa tanyakan apakah pasien ada memiliki riwayat penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes, penyakit asma, atau penyakit jantung, atau penyakit sistemik lainnya. Dan juga kita tanyakan apakah pasien ada riwayat alergi atau tidak. Kemudian untuk riwayat pengobatan, jadi kita tanyakan apakah pasien sebelumnya sudah sempat mengonsumsi obat untuk memperingan dari keluhannya atau tidak. Kemudian kita bisa juga tanyakan apakah pasien ada mengonsumsi obat-obatan rutin dalam jangka panjang. Kemudian terkait dari riwayat penyakit terdahulu juga kita bisa tanyakan apakah pasien ada riwayat anestesi dan pembedahan atau tidak. Apabila ada, kita bisa tanyakan jenisnya apa, jenis anestesinya, jenis pembedahannya, kemudian lokasi pembedahan, kemudian komplikasi yang ditimbulkan pada saat itu, dan juga analgesik yang digunakan. Kemudian untuk pasien wanita, kita bisa tanyakan untuk riwayat kehamilan dan atau persalinannya.
di mana kita tanyakan menstruasi pertama kali pada usia berapa, kemudian pada pasien usia tua kita bisa tanyakan apakah pasien sudah menopause atau belum. Apabila sudah, kita tanyakan menopausnya pada usia berapa, kemudian siklus menstruasinya bagaimana, apakah teratur atau tidak, kemudian riwayat persalinannya apakah normal atau sesar, dan juga kita tanyakan apakah ada pernah mengalami aborsi atau terkait riwayat persalinan lainnya. Kemudian untuk riwayat keluarga kita tanyakan di keluarga apakah ada yang mengalami keluhan yang serupa seperti pasien atau tidak. Lalu kita tanyakan apakah ada yang mempunyai riwayat penyakit sistemik pada keluarga, misalnya seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, kemudian asma, jantung, ataupun penyakit sistemik lainnya. Lalu, tanyakan juga apakah di keluarga ada yang memiliki riwayat alergi, baik riwayat alergi makanan atau obat-obatan atau tidak. Kemudian, untuk riwayat pribadi atau sosial, kita bisa tanyakan pekerjaan pasien, kemudian aktivitas sehari-hari pasien bagaimana, kemudian apakah ada riwayat merokok, mengonsumsi minuman beralkohol atau narkoba. Kemudian, apabila pasien ada riwayat merokok, kita tanyakan biasanya pada sehari itu pasien mengonsumsi rokok itu berapa batang. Kemudian, pentingnya kita menanyakan riwayat merokok itu agar kita bisa menentukan pasien harus menghentikan rokoknya minimal 2 minggu sebelum dilakukan operasi. Kenapa? Karena hal itu dilakukan agar dapat mengaktifkan kerja dari silia dan juga menurunkan produksi sputum. Nah, apabila pasien tidak menghentikan hal tersebut, maka ditakutkan nanti akan ada peningkatan sputum dan dapat terjadinya bronkospasma. Kemudian untuk riwayat alkohol atau mengonsumsi minuman beralkohol, di mana karena pada pasien yang alkoholik akan terjadi penurunan fungsi hepar, sehingga metabolisme obat-obatan anestesi di hepar itu akan lambat atau akan terganggu, sehingga pasien akan lambat bangun dari efek anestesi karena pasien tersebut alkoholik seperti itu. Kemudian selanjutnya pada kasus-kasus gawat darurat yang membutuhkan anamnesis yang cepat, maka kita bisa melakukan anamnesis sesuai dengan ampel, di mana A itu adalah alergi, riwayat alergi, jadi kita bisa tanyakan apakah pasien ada riwayat alergi seperti makanan, obat-obatan. Kemudian kalau misalnya ada, kita bisa tanyakan untuk reaksi alerginya itu bagaimana, apakah adanya bintik-bintik atau gatal pada kulit, kemerahan pada kulit, apakah sampai terjadinya sesak nafas, seperti itu. Kemudian yang M itu adalah medication. Jadi kita tanyakan apakah pasien ada pemakaian obat yang telah digunakan atau yang sedang digunakan yang sekiranya dapat berinteraksi dengan obat anestesi yang akan diberikan. Misalnya obat-obatan seperti steroid, antihipertensi, antidiabetik, kemudian antibiotik aminoglikosida khususnya, kemudian diuretik, kemudian tranquilizer, dan juga bronchodilator. Kemudian untuk B adalah past illness. Jadi kita bisa tanyakan seperti riwayat penyakit terdahulu pasien, apakah pasien pernah mengalami keluhan yang serupa atau tidak, kemudian apakah pasien memiliki riwayat penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes, asma, kemudian penyakit jantung atau penyakit autoimun dan penyakit sistemik lainnya. Kemudian ditanyakan juga riwayat operasi dan juga riwayat anestesi. Kemudian yang L itu adalah last meal. Jadi kita bisa tanyakan waktu makan terakhir pasien dan juga apa yang dimakan pasien terakhir. Di mana karena hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya regurgitasi. Karena pada saat pasien dilakukan pembedahan setelah makan, maka ditakutkan bagging atau oksigen yang masuk itu kan bisa ke trakea atau bisa ke esofagus. Jadi apabila udara itu masuk ke esofagus akan menyebabkan lambung itu akan terkocok, kemudian terjadinya regurgitasi dan terjadinya aspirasi seperti itu. Apabila dari anamnesis pasien ada riwayat makan sebelum operasi, maka kita bisa KIE kepada pasien bahwa
pada keluarga pasien bahwa pasien ini memiliki risiko tinggi terjadinya regurgitasi. Namun kita juga bisa memberikan obat-obatan yang dapat mencegah terjadinya regurgitasi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dapat juga terjadi regurgitasi. Kemudian yang E itu adalah environment. Jadi terkait dengan social history, itu seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, dan juga penggunaan narkoba seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan fisik, di mana pada pemeriksaan fisik kita lakukan pemeriksaan tanda vital dari kesadaran, tekanan darah, nadi, nafas, suhu, nyeri, dan juga saturasi oksigen. Kemudian pemeriksaan fisik umum, yaitu dilakukan pemeriksaan head to toe dari mata, THT, leher, torak, abdomen, ekstremitas. Jadi kita nilai apakah ada abnormalitas atau tidak. Kemudian juga penting untuk mengetahui tinggi badan, berat badan, dan juga body mass index atau BMI. Di mana berat badan ini juga terkait dalam menentukan dosis yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian khususnya pada pasien anak-anak kita dapat melakukan pemeriksaan mengenai masalah kongenital terkait dengan faktel, yaitu terdiri dari vertebra defect, anorektal malformation, cardiac defect, trachea esophageal fistula, renal anomali, radial dysplasia, dan juga limb defect. Kemudian dilakukan pemeriksaan sistem organ. 6B yaitu brain terkait dengan sistem saraf pusat. Breath itu terkait dengan sistem respirasi. Kemudian blood itu terkait dengan sistem kardiovaskular. Kemudian bowel terkait dengan gastrointestinal. Bladder terkait dengan urogenital. Dan body and skin terkait dengan sistem muskuloskeletal. Kemudian ada juga terkait dengan lemon kriteria, jadi untuk menentukan adanya kesulitan dari intubasi, di mana lemon ini terdiri dari L, di mana look externally, jadi kita lakukan inspeksi pada pasien, jadi kita nilai apakah ada trauma fasial atau tidak, apakah ada gigi seri yang besar, kemudian ada jenggot, ada kumis, dan juga ada lidah yang besar. Jadi apabila dari salah satu ada, maka masing-masing itu mendapatkan poin 1. Kemudian yang E itu adalah evaluasi menggunakan aturan 332 terkait dengan gambar ini, di mana yang pertama itu adalah jarak antara gigi seri itu 3 jari. Kemudian jarak antara hyoid ke mental itu 3 jari. Kemudian jarak dari tiroid ke hyoid 2 jari. Masing-masing dapat apabila ada itu poinnya 1. Kemudian yang M itu adalah malampati, di mana malampati skor lebih dari 3 itu mendapat poin 1, di mana malampati itu terdiri dari 4 kelas. Di mana kelas 1 itu terlihat adanya pilar faring, baik anterior maupun posterior, kemudian ada uvula dan juga palatum mole dan palatum durum. Kemudian pada kelas 2 itu tampak adanya palatum mole dan juga uvula. Kemudian kelas 3 terlihat palatum mole dan juga uvula atau sedikit uvula atau base dari uvulanya itu terlihat. Kemudian kelas 4 itu hanya terlihat palatum durumnya saja. Jadi kelas 3 dan kelas 4 ini 50% itu sulit dilakukan intubasi. Kemudian yang O itu adalah obstruction. Jadi ditemukan adanya kondisi seperti epiglotitis, peritonsillar abscess, trauma, seperti itu. Kemudian yang N adalah neck mobility, jadi adanya keterbatasan mobilitas dari leher. Jadi total dari lemon kriteria ini adalah 10 poin. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang yang dapat lakukan itu misalnya seperti darah lengkap, diindikasikan pada operasi mayor, pasien usia lebih dari 60 tahun, riwayat penyakit sistemik, anemia, dan juga pendarahan. Kemudian untuk fungsi ginjal, BUN-SC itu diindikasikan pada hipertensi kronis, diabetes, gangguan ginjal.
Kemudian untuk fungsi hemostasis, INR, APTT, PTT, itu indikasi pada pendarahan, gangguan koagulasi, gangguan hepar, terapi antikoagulan. Kemudian untuk fungsi hepar, SGOT, SGPT, albumin itu diindikasikan untuk gangguan hepar, gangguan nutrisi, alkoholik. Kemudian pemeriksaan gula darah diindikasikan untuk pasien diabetes mellitus. Kemudian untuk elektrolit diindikasikan untuk hipertensi kronis, diabetes, gangguan ginjal. Lalu untuk fototora, untuk gangguan jantung, gangguan paru, kanker, usia lebih dari 60 tahun, riwayat demam atau batuk, dan screening COVID-19. Jadi selain fototorak, untuk screening COVID-19 kita bisa lakukan juga swab antigen atau swab PCR. Biasanya dilakukan swab PCR untuk sebelum dilakukan pembedahan. Kemudian untuk EKG diindikasikan pada gangguan jantung, hipertensi, dan usia di atas 35 tahun. Selanjutnya penilaian risiko berdasarkan American Society of Anesthesiologists. Jadi dari kelas 1 itu adalah orang sehat normal, jadi contohnya pasien sehat yang tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, dan tidak adanya penyakit sistemik. Kemudian untuk mortality perioperatif pada kelas 1 itu kurang lebih 0,1%. Kemudian untuk kelas 2, jadi adanya penyakit sistemik ringan hingga sedang, tidak menyebabkan keterbatasan fungsional. Contohnya diabetes terkontrol, asma terkontrol. Mortality 0,12%. Kemudian untuk kelas 3, adanya penyakit sistemik sedang hingga berat yang menyebabkan keterbatasan fungsional. Contohnya infak miokard, gagal jantung kongestif, angina pectoris, dan juga PPOK. Untuk mortality kurang lebih 1,8%. Kemudian untuk kelas 4, adanya penyakit sistemik yang parah yang menyebabkan ancaman kehidupan dan juga bisa terjadi lumpuh secara fungsional. Contohnya, angina pectoris yang tidak terkontrol, tekanan darah yang tinggi, gagal jantung kongestif berat, PPOK yang tidak terkontrol, epilepsi yang tidak terkontrol. Untuk mortality kurang lebih 7,8%. Kemudian untuk kelas 5, pasien yang tidak bertahan dalam 24 jam baik dengan atau tanpa operasi. Contohnya pada pasien sakit parah atau pada pasien paliatif, di mana mortality-nya kurang lebih 9,4%. Kemudian untuk kelas 6 itu adalah pasien yang mengalami mati batang otak. Contohnya untuk pasien yang akan donor organ. Kemudian yang E itu khususnya untuk prosedur emergensi. Jadi untuk penulisannya kita bisa tuliskan status fisik ditambah dengan E di belakangnya. Jadi agar dapat diketahui bahwa pasien ini merupakan pasien emergensi. Selanjutnya informed consent. Jadi, yang kita ketahui bahwa setiap tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien, maka kita memerlukan informed consent, baik pada pasien dan juga pada keluarga apabila pasien tidak kooperatif. Di mana pada informed consent ini kita harus memastikan pasien ataupun wali itu mendapatkan informasi mengenai prosedur anestesi dan operasi secara cukup dan juga jelas untuk memberikan persetujuan tindakan, di mana kita harus menjelaskan menggunakan bahasa awam dan harus menghindari istilah-istilah medis agar pasien maupun keluarga pasien itu mengerti. Kemudian, di RSUP Sanggau sendiri untuk komponen concern-nya itu terdiri dari diagnosis, dasar diagnosis, tindakan yang akan dilakukan, kemudian indikasi tindakan, tata cara, tujuan tindakan, risiko, komplikasi yang dapat ditimbulkan, prognosis, kemudian alternatif dan risiko dari alternatif tersebut, dan juga perkiraan biaya. Kemudian, untuk kriteria memberikan informed consent itu adalah pasien dewasa di mana di atas usia 21 tahun atau sudah menikah, kemudian dalam keadaan sehat mental, jadi pasien harus kooperatif. Kemudian, apabila pasien berusia di bawah 21 tahun, atau pasien dengan gangguan jiwa atau pasien yang tidak kooperatif, maka dapat diisi oleh orang tua atau oleh keluarga. Kemudian untuk pasien yang tidak sadar atau tidak didampingi oleh keluarga terdekat, di mana secara medis dalam keadaan gawat darurat yang sangat membutuhkan
prosedur yang cepat, maka tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan. Kemudian, setelah informed consent ada persiapan pasien preoperatif. Jadi persiapan preoperatif itu dapat dilakukan di poliklinik atau di rumah pasien, di ruang perawatan, di ruang persiapan, dan juga di ruang operasi. Pertama itu adalah di poliklinik atau di rumah pasien dan di ruang perawatan karena untuk persiapannya itu sama. Kemudian yang pertama itu adalah dari psikis pasien. Jadi kita memberikan penjelasan yang lengkap kepada pasien dan keluarga pasien mengenai rencana anestesi, dan apabila pasiennya cemas atau takut, kita bisa tenangkan pasien dan bisa juga diberikan obat anti cemas apabila diperlukan. Kemudian yang kedua, fisik, yaitu puasa sesuai panduan yang nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian menghentikan kebiasaan merokok, minuman keras, atau mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan tertentu yang mungkin saja akan berinteraksi dengan obat anestesi. Kemudian melepaskan protesis atau aksesoris, tidak menggunakan kosmetik, mandi di pagi hari menjelang ke kamar operasi, dan juga mencukur jenggot dan juga kumis untuk mempermudah melakukan intubasi. Kemudian berikut merupakan aturan puasa. Jadi aturan puasa itu berdasarkan usia dan juga jenis makanannya. Apabila pada usia kurang dari 6 bulan, kemudian untuk jenis makanan yang padat, maka membutuhkan waktu puasa itu adalah minimal 4 jam. Kemudian untuk susu formula 6 jam, ASI 4 jam, cairan tanpa partikel 2 jam. Sedangkan pada usia 6-36 bulan, itu pada jenis makanan padat itu 6 jam, susu formula 6 jam, ASI 4 jam, cairan tanpa partikel 3 jam. Kemudian usia lebih dari 36 bulan, padat 6 jam, susu formula 6 jam, cairan tanpa partikel 2 jam. Lalu untuk dewasa, untuk jenis makanan padat minimal 6-8 jam puasa dan 1-3 jam di mana untuk keperluan minum obat. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah ditemani keluarga atau wali selama proses pembedahan dan saat kembali pulang untuk mencegah dari penyulit yang kemungkinan akan terjadi. Jadi agar mencegah hal tersebut, maka pasien perlu ditemani hingga saat kembali pulang. Kemudian yang keempat, membuat surat persetujuan tindakan medis atau membuat SIO atau surat izin operasi. Kemudian di ruang persiapan bisa dilakukan evaluasi ulang status pasien dan catatan medis. Kemudian bila diperlukan, lakukan konsultasi di tempat, di ruang persiapan. Kemudian ganti pakaian pasien dengan pakaian khusus. Kemudian berikan obat-obatan premedikasi dan juga dilakukan pemasangan infus. Kemudian di mana premedikasi ini merupakan suatu tindakan pemberian obat-obatan sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan. Ada beberapa tujuan dilakukan premedikasi, yaitu yang pertama mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, dan juga yang paling penting itu adalah mengurangi kebutuhan obat anestesi yang akan diberikan selanjutnya. Kemudian yang keempat itu mengurangi sekresi saluran nafas, menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi atau PONV. Kemudian membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, meningkatkan pH asam lambung, dan juga mencegah refleks-refleks yang diinginkan. Kemudian untuk dari pemberian premedikasi itu terkait dari jenis obat yang diberikan. Misalnya obat intravena itu diberikan 1-5 menit sebelum operasi, kemudian 30-60 menit pada obat intramuskular, dan 60-90 menit pada obat per oral. Berikut merupakan jenis obat yang biasa digunakan, yaitu obat sedatif. Contohnya seperti diazepam dengan dosis 5-10 ml.
kemudian difenhidramin 1 mili per kilogram berat badan, prometasin 1 mili per kilogram berat badan, midazolam 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk analgetik opiat itu terdiri dari petidin dengan dosis 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan, morfin 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan, fentanyl 1 sampai 2 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian analgetik non opiat itu untuk dosisnya disesuaikan. Lalu untuk jenis obat antikolinergik contohnya sulfasatrofin dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan. Lalu untuk jenis obat antiemetik ada ondansetron 4-8 mg intravena pada dewasa, kemudian metoclopramid 10 mg intravena pada dewasa. Lalu untuk profilaksis aspirasi itu dapat diberikan siametidin, ranitidin, antasida dengan dosis yang disesuaikan. Selanjutnya, fungsi obat-obatan premedikasi. Yang pertama adalah benzodiazepin, contohnya seperti diazepam, lorazepam, midazolam, di mana fungsinya itu adalah ansiolisis untuk mengurangi ansietas tanpa menurunkan level kesadaran pasien. Dan fungsi kedua untuk sedasi yaitu menurunkan kesadaran dan juga amnesia anterograde, jadi hilangnya memori setelah pemberian obat-obatan. Lalu yang kedua antikolinergik, contohnya seperti atrofin, glikopirolat, difenhidramin, dimenhidrinat. Jadi fungsinya antisialogogu, jadi mengurangi sekresi saliva, di mana sangat direkomendasikan bila dilakukan intubasi memakai fiber optik atau bila menggunakan ketamin. Dan juga dapat mengurangi refleks vagal. Lalu untuk antiemetik, contohnya seperti metoclopramid, ondansetron, jadi diindikasikan pada pasien dengan skor risiko PONV yang tinggi, misalnya pada wanita yang tidak merokok, dengan penggunaan opioid pasca operasi. Kemudian profilaksis aspirasi, contohnya metoclopramid, natrium sitrat, di mana metoclopramid itu berfungsi untuk mengurangi volume cairan di gaster, sedangkan natrium sitrat itu untuk meningkatkan pH di lambung. Kemudian antihistamin, H1 blocker itu untuk mencegah reaksi alergi. Lalu opioid seperti fentanyl, morfin itu berfungsi untuk mengumpulkan respon simpatoadrenal, misalnya respon peningkatan dari nadi dan juga tekanan darah saat dilakukan intubasi yang diinduksi terutama pada pasien jantung, iskemik, dan hipertensi. Kemudian opioid juga berfungsi sebagai analgesik, jadi penanganan nyeri pada preoperatif, misalnya pasien trauma atau artritis. Lalu ada juga dari fungsi sedasinya, di mana morfin memiliki efek sedasi tanpa efek ansiolitik. Kemudian persiapan di ruang operasi, jadi di ruang operasi itu disiapkan meja dan instrumen operasi. Kemudian mesin anestesia dengan sistem aliran gasnya, alat-alat resusitasi seperti alat bantu nafas, laringoskop, pipa jalan nafas, alat isap, defibrilator, obat resusitasi seperti adrenalin, atropin, aminofilin, natrium bikarbonat, obat-obatan anestesi yang diperlukan, alat pantau tekanan darah, suhu, EKG, pulse oximeter sesuai indikasi, kartu catatan medis anestesi, dan juga selimut penghangat khusus bayi dan lansia. Baik, berikut merupakan referensi dari materi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.